Hai, halo guys. Kali ini di episode 6 gue bakal ngomongin tentang hal yang cukup krusial sih ya. Tapi kita sering dapat beritanya gitu loh. Gue bakal ngomongin tentang pelecehan seksual, sexual harassment, terutama di lingkungan pendidikan. Dan terutamanya lagi yang belum lama terjadi di kampus gue sendiri gitu loh. Dan gue juga sebenarnya ada beberapa cerita tentang pelecehan seksual yang terjadi langsung sama teman gue sendiri, dan pelakunya juga temen gue sendiri, gue kenal lah intinya. Tapi intinya itu, gue akan ngomongin tentang pelecehan seksual dari sudut pandang gue. So this is cuma mau cerita. Beberapa waktu lalu gue dapat kabar bahwa di kampus gue sendiri telah terjadi kasus pelecehan seksual. Miris emang. Dan hal itulah yang bikin gue pengen ngebahas tentang sexual harassment ini. Dan cukup bangsat ketika gue tahu ceritanya. Dan cerita ini juga gue dapat dari salah satu portal berita dari kampus gue gitu. Jadi gue nggak cerita, orangnya nggak cerita langsung. Gue dapat dari portal berita. Cuma yang bikin aneh adalah kenapa kasus ini nggak begitu rame gitu loh. Padahal kan ya kampus gue kan membawa nama Islam gitu kan, membawa nama agama gitu lah. Tapi kok nggak rame ya? Ya walaupun pelakunya bukan dosen atau staf kampus gitu, tapi ya tetap aja bangsat gitu loh. Dan cerita ini mungkin eh, bisa menimbulkan tekanan emosional bagi sebagian orang. So lo bisa berhenti dengerin cerita ini kapanpun semau lo. Gue akan ceritain yang inti-intinya aja karena lumayan panjang kalau gue ceritain semuanya. Eh, dan cerita ini akan menjadi bukti bahwa pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana aja, sama siapa aja dan kapan aja gitu loh. Bahkan di kampus bahkan di kampus aja udah nggak waras gitu loh sebenarnya. Ini malah di kampus yang Islami gitu loh, yang katanya membawa nilai-nilai yang benar gitu loh, tapi nyatanya prakteknya orang-orang di dalamnya tuh ya brengsek-brengsek juga gitu loh. Ya iya sih, emang iblis nggak mandang tempat di mana sih ya. Bahkan di iya, bener 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 gitu kan. Ya itulah intinya, cerita ini akan menjadi bukti bahwa pelecehan itu ya bisa terjadi di mana aja gitu loh. Dan jadi gini ceritanya. Peristiwa ini terjadi di masa pandemi, di awal-awal COVID kayaknya. Sang korban, perempuan ini, kita sebut saja dengan nama samaran Nisa. Dia adalah bekas anggota UKM atau ekskul lah ya kalau di sekolah. Kita sebut aja dengan ekskul X, yang merupakan sebuah kelompok pecinta alam. Dan seperti yang kita tahu, bahwa ketika pandemi, ketika COVID awal-awal, kampus tuh sempat menutup sebagian fasilitas gitu, termasuk gedung Student Center atau SC ya, yang merupakan sarang sekretariat dari hampir semua UKM. Lu bisa lihat langsung di SC. Nah, karena SC ini ditutup, akhirnya si UKMX ini nyewa kosan sebagai sekret darurat. Gitulah intinya. Nah, kosannya ini sampingan dengan kosannya si Nisa gitu. Dan inilah awal mulanya. Eh, Namanya juga mahasiswa ya. Jadi anak-anak UKM tersebut tuh emang suka nginep di sekretnya, ya kan? Nah, karena sekret dan kosan si Nisa ini sebelahan, jadi udah biasa tuh kalau anak-anak masuk juga ke kosannya si Nisa gitu loh. Nah, cuma pada suatu pagi ketika Nisa biasa tidur di kosannya, itu dengan tiba-tiba ada orang yang nyoba masuk ke kosannya. Dan tanpa permisi, ini laki-laki itu mendekat dan nekat tidur di sebelah Nisa. Itu kan. Eh,
si Nisa ini tahu dan apal siapa yang tiduran di sebelahnya. Dan dia tuh seniornya di UKM si X itu, di X-Schoolnya itu. Dan dari sini kita udah bisa nilai gitu, kalau kejadian yang kayak gini emang biasanya pelakunya adalah orang-orang yang kita anggap deket gitu loh. Kadang teman, guru, atau bahkan saudara gitu loh. Ya kan? Dan gak pernah masuk di akal gue ketika ada seorang saudara atau guru itu bisa sampai ngelakuin hal kayak gitu. Sering lah kita dengernya di berita gitu kan, guru nganuin siswanya lah, atau keluarganya sendiri yang nganuin keluarganya lain lah. Gak masuk gitu loh, gak masuk di otak gue. Gimana caranya coba? Emang fuck banget emang. Sekali lagi ya, sorry banget kalau cerita ini mungkin bisa bikin lo gak nyaman. Lo bisa matiin ini kapan aja, terserah lo gitu. Nah lanjut. Jadi saat itu si Nisa tidur ngadep tembok ceritanya, ngebelakangin itu laki-laki ceritanya. Nah tiba-tiba si laki-laki itu tuh meluk dengan erat si Nisa dan maksa buat balikin badannya gitu, biar bisa hadapan gitu kan. Nah si Nisa ya berusaha nolak dong, ya kan. Tapi akhirnya si bangsat ini nih berhasil bikin Nisa berhadapan sama dia gitu loh. Dan dengan tiba-tiba, sorry banget, dan dengan tiba-tiba dia nyium bibir dan leher si Nisa gitu loh. Ya Nisa yang normal ya pasti nyoba untuk ngusir pelaku lah ya, pakai tangan dan kakinya gitu kan. Cuma ini pelakunya masih bisa nahan gitu loh. Gitu kan. Nah dari sini aja sebenarnya kita udah bisa nilai gitu, kalau tuh cowok emang cemen gitu kan. Menurut gue pemaksaan adalah salah satu bentuk ketidakmampuan lu untuk bisa berhubungan sosial dengan baik dengan manusia gitu. Apalagi pemaksaan kayak gini gitu kan. Ya emang cemen gitu loh. Kalau lo emang ngerasa cowok sejati, kalau ya gue sih nggak tahu ya cowok sejati atau enggak. Kalau emang lo ngerasa bahwa lo itu ganteng dan gagah serta banyak duit, ya lo nggak gitu caranya men gitu loh. Jangan pemaksaan lah kalau emang lo ngerasa lo ganteng. Iya gak sih? Kayak emang atau minimal ya lo bayar lah gitu kan. Lo cari kayak PSK yang gak mahal-mahal banget gitu kan. Lo udah cemen pelit lagi gitu kan. Nah itu singkatnya gitu. Dan maaf banget, lanjutnya tangan si pelaku ini udah mulai kemana-mana. Maaf banget, dada dan bagian belakang paha Nisa itu udah mulai dipegang-pegang sama dia. Dan si bangsat ini juga maksa tangan si Nisa untuk megang kelamin si bangsat itu gitu kan. Ya jelas si Nisa ngelawan dong, ya gak sih? Nah tapi yang bikin tai adalah si bangsat ini masih si bangsat ini masih punya usaha untuk meluk dan nyoba untuk nenangin si Nisa gitu. Tuh kan emang tai ya, iya gak sih? Kayak lo tuh bukan bikin tenang bangsat, kayak emang gak jelas gitu loh. Nah lanjutnya si Nisa jelas ngelawan lagi dong ya kan. Sampai akhirnya lepas lah dari pelukan dan akhirnya dia pergi keluar dari kosannya. Gitu. Ini coba kita telah ya. Ini si bangsat, si laki-laki ini, dari mana dia bisa mikir kalau dia masih bisa bikin si Nisa tenang dalam pelukannya gitu loh. Anjir, kayak gak masuk anjing. Yang namanya kejadian begitu ya pasti panik orang. Kayak pasti gak suka gitu loh. Sekarang kalau misalnya itu kejadian sama si itu cowok misalnya, tapi yang meluk bukan cewek gitu loh. Kalau yang meluk cowok, kalau yang meluk cewek ya udah pasti seneng kan. Nah ini kejadian sama dia, cuman yang meluk cowok juga gitu misalnya. Dan dengan perlakuan yang sama seperti yang dilakukan ke Nisa misalnya, ya jelas panik dan gak mau kan loh. Ya gak sih? Kayak emang gak dipakai otaknya gitu loh. Selesai sampai di situ, ya kan? Kejadian pelecehannya udah selesai sampai di situ. Dan selanjutnya adalah tanggapan dari orang-orang di sekitar. Ini juga menarik nih.
Dan si Nisa bilang kalau setelah kejadian tersebut dia kerap ngurung diri seharian di kosan, dan di malam hari pasca kejadian itu dia pun nangis dan jerit-jeritan di kosan. Cuma nggak ada yang peduli gitu sama kondisinya, padahal posisinya itu secret lagi rame dan mereka juga pasti dengar tangisannya, ya nggak sih? Dan bahkan si Nisa juga bilang kalau dia nggak berani keluar kosan dari malam sampai malam lagi karena itu si pelakunya masih ada di sekitaran secret gitu. Gue nggak tahu sih ya apa yang ada di otak temen-temennya ketika mereka tahu dan dengar secara langsung kalau si Nisa itu nangis gitu. Tapi ya pakai otak lah ya. Gue nggak tahu sih alasan mereka nggak ada yang care sama si Nisa, tapi ya coba tengokin gitu kayak satu orang perempuan ke dalam. Tanya gitu kan, apa speak bawain makanan kayak atau apa gitu kan. Emang aneh emang. Dan ternyata setelah beberapa hari si Nisa masih ikut acara UKM-nya dan ngelihat pelaku juga ada di situ. Dan pada saat itu ya dia nangis juga dong, nangis lagi dong ya. Ya iyalah, gila anjir, kayak gimana coba. Lanjut ya, berhari-hari setelah kejadian itu dia masih trauma dan jadi nggak produktif. Si Nisa pun berkali-kali minta undur diri dari UKM-nya, dari ekskulnya. Cuma pihak ekskulnya selalu berjanji untuk nyelesain kasusnya sampai tuntas gitu. Dan sampai beberapa bulan sikap pengurus UKM-nya pun nggak jelas juga gitu kan. Si pengurusnya pernah nawarin solusi untuk ngajakin Nisa dan pelakunya duduk bersama. Aduh, gue pas baca ini gue langsung kayak gila gak lo? Bisa-bisanya dia kasih solusi begitu kan. Ada orang udah trauma tapi malah disuruh ketemu gitu kan sama pelakunya. Kan gila ya. Ini tuh kasus serius gitu kan. Ini tuh bukan kayak terapi takut ular yang kalau lo takut ular justru dideketin sama ular gitu loh. Ini tuh bukan gitu, men. Gak gitu. Nah, lanjut, si Nisa juga sempat ini kalau lu ngeliatin gue lagi ngerekam, gue tuh sambil ketawa bacanya. Lanjutnya, si Nisa juga sempat ngusulin ke UKM-nya untuk ngadain musyawarah luar biasa untuk bahas masalah tersebut gitu kan. Tapi ketuanya itu nggak berkenan. Sampai 2 bulan setelah kejadian, pengurus UKM akhirnya menskors pelaku selama 1 tahun dari UKM. Menskors pelaku selama 1 tahun dari UKM. Dan nggak sampai di situ, cuma dengan kocak banget deh. Cuma dengan otak yang nggak waras ya. Ada beberapa anggota UKM-nya yang ngajuin banding atas putusan tersebut gitu. Emang anjing emang. Gila nggak lo? Ini tuh kasus pelecehan, ya nggak sih? Udah jelas-jelas kayak gitu ya nggak? Tapi masih ada aja coba temen yang ngajuin banding gitu. Menurut gue malah skor 1 tahun tuh bukan solusi yang tepat gitu loh. Dikeluarin dari UKM lebih pantas itu. Gimana ya? Gak ngerti gue sama pemikiran pengurusnya. Dan yang lebih parah adalah setelah putusan tersebut, itu si pelaku masih aja sering datang ke sekret dan ikutan beberapa acara UKM tersebut gitu kan. Dan bahkan si Nisa juga pernah ngeliat dan iya ngeliat langsung kalau dia hadir tuh di Zoom meeting UKM-nya itu. Gila gak lo? Ini tuh kayak apa ya? Ini tuh udah pelakunya cemen, pengurusnya juga gitu loh. Kalau emang pelakunya itu sadar dan punya harga diri, harusnya tuh lu udah ngundurin diri gitu. Bukan lu malah diem aja, malah masih join ke Zoom meetingnya gitu loh. Pengurusnya juga ngasih sanksi begitu lagi ya kan. Ya lu kalau udah tahu ada anggota lu kayak gitu ya keluarin aja, ya gak sih? Demi nama baik UKM lo juga kan. Ini malah diskor 1 tahun doang gitu loh. Suka bingung gue emang.
Nisa bahkan sampai datang ke psikolog untuk ngecek keadaan mentalnya, dan hasilnya emang dia fix depresi. Kemudian bukti itu dia kasih ke UKM-nya, cuma UKM-nya masih nggak percaya sama hasilnya. Dan Nisa pun sampai minta bantuan ke fakultasnya gitu, khususnya ke bagian kemahasiswaan, untuk nyelesain masalah ini gitu. Cuma emang gimana ya? Cuma emang ini UKM dan fakultas kayaknya sama cemennya gitu. Gak punya nyali serius untuk nanganin masalah kayak gini. Kayak bingung gitu. Si Nisa pun sampai akhirnya dia ngelaporin kasusnya ini ke Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK. Mungkin lo udah sering denger ya. Dan setelah konsul, si Nisa pun dengan berat hati ya pasti. Dengan berat hati untuk memilih jalur mediasi. Si pelaku akhirnya diminta untuk membuat pengakuan kalau dia adalah pelaku kekerasan seksual di media sosialnya gitu loh. Dia disuruh ngaku gitu. Tapi coba deh pikir-pikir, miris gak sih lo? Kayak harusnya tuh fakultas bisa lebih tegas gak sih untuk ngadepin masalah kayak gini. Emang fuck lah. Harusnya tuh bisa lebih tegas untuk ngasih sanksi gitu ke pelaku. Menurut gue bukan skor setahun atau 2 tahun gitu, tapi ya udah keluarin aja gitu loh. Kalau bisa ya dari kampus, dari universitas tuh keluarin aja gitu loh. Dan pada suatu hari bahkan si Nisa ini sempat minum cairan pembersih lantai kabarnya. Temennya yang curiga karena si Nisa lama banget di dalam kamar mandi, akhirnya ngedobrak pintu dan ngelihat si Nisa udah lemes ada di dalam kamar mandi gitu loh. Tapi syukurnya masih bisa ditolongin dan sadar gitu kan. Gitu sih. Kurang lebih gitulah ceritanya ya untuk kasus pelecehan seksual yang ada di sekolahan gue. Yang ada di kampus gue maksudnya. Gimana? Gila kan? Ya gue gak munafik juga sih ya. Gue juga punya hasrat seksual dan nafsu juga gitu ke perempuan. Tapi ya gak gitu juga caranya anjrit. Kayak orang-orang kayak gitu tuh udah sagapung kayaknya gitu. Udah sange gak ketampung gitu loh. Atau bahasa tongkrongannya tuh udah sangbrut gitu loh. Sange brutal. Gue tahu dan gue sadar kalau berhubungan seksual emang kebutuhan biologis manusia dan itu normal banget. Tapi ya lu nggak punya otak namanya kalau lo nyalurinnya ke asal-asal orang gitu loh. Mungkin gue udah sampein ini di episode keempat podcast gue, lu bisa dengerin lagi. Kalau lo emang mengaku cowok yang ganteng dan berduit, ya jangan anak orang asal lo gituin aja, goblok gak sih? Kayak ya kalau emang lu merasa ganteng dan berduit, ya kalau ganteng ya lu cari cewek gitu kan, lu pacarin dan cari cewek yang bisaan gitu kan, ya lu sama cewek lu lah gitu kan, ya gak sih? Jangan orang random lu gituin, ya gak sih? Kayak goblok anjrit. Atau kalau lu merasa ganteng dan berduit gitu kan, ya lu cari dan bayar PSK kayak gitu kan, kayak yang jelas-jelas emang bisa diajak begituan. Kayak ya gimana ya, lo main kayak ke lokalisasi gitu kan yang emang jelas-jelas disediain gitu buat gituan. Bukannya gue mendukung zina ya, tapi ya daripada dia ngerusak anak orang, mending lo jajan aja di luar gitu loh. Ya, ini gue nggak ngerti gitu loh, emang otak-otak orang kayak gini tuh aneh gitu loh. Dan jujur gue juga, yang tadi gue bilang ya, gue sangat menyayangkan sikap fakultas sih gitu loh. Harusnya dia bisa lebih tegas dan cepat ngurusin hal ini gitu loh. Nggak usah sampai ke LBH APIK gitu-gitulah. Harusnya kalau udah sampai di fakultas ya udah cut langsung gitu loh, DO udah. Tapi kan nyatanya enggak kan.
Kayak fakultas justru lambat dan kurang serius gitu nanggepin hal kayak gini. Emang emang nggak tahu dia maunya apa. Emang goblok. Ya, dari cerita yang udah gue sampein,